Ya, apa kabar keluarga Indonesia? Senang sekali saya Himawan dari Family First Indonesia menjumpai Anda semuanya. Baik Anda yang menyaksikan melalui live streaming di YouTube maupun juga melalui stasiun radio kesayangan Anda. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan Desember 2022, bulan terakhir ya. Dan tidak hanya bulan Desember ini identik dengan sebagian dari anda yang sedang mempersiapkan diri menjalani masa-masa Advent dan juga akan merayakan Natal, tapi juga bulan Desember ini, khususnya tanggal 22 Desember, diperingati sebagai Hari Ibu Nasional. Dan dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional, Family First Indonesia mengangkat sebuah tema tentang ibu dan kesehatan mentalnya, ibu dan pikirannya, mom and mind. Pentingnya kesehatan mental ibu untuk kesehatan mental keluarga. Nah, sahabat keluarga, meski terasa berbeda, setiap ibu, baik yang bekerja di luar rumah maupun yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya, bahkan juga setiap dari Anda yang mungkin memiliki peran yang begitu banyak, ya, termasuk juga aktif di organisasi, itu sama-sama punya peran yang sangat penting bagi keluarga. Sehingga biasanya di tengah-tengah kesibukan, rutinitas yang begitu padat, apalagi ini akhir tahun, ada tekanan ekstra untuk mengejar target misalnya, pasti setiap ibu rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Apalagi ketika ibu seringkali tuntut dengan berbagai aktivitas dan apalagi tetap ya ada sebuah tuntutan atau ada sebuah ekspektasi, pengharapan bahwa sesibuk-sibuknya di luar jangan lupa nih keluarga ya, suami ikut diurusin misalnya kalau berpasangan, lalu kemudian anak-anak juga harus diurusin, rumah harus selalu rapi dan segala macamnya. Karena itu penting ya adanya dukungan dan juga pengertian dari orang terdekat, dalam hal ini adalah keluarga yang sangat diperlukan oleh seorang ibu. Nah, dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional tanggal 22 Desember, kita akan ngobrol-ngobrol dan sudah hadir bersama-sama dengan saya Ibu Desi Kristiana yang seorang yang luar biasa dan aktif sekali sebagai pengajar maupun juga sebagai salah satu board daripada Family First Indonesia. Apa kabar Bu Desi? Kabar baik, Pak Him. Halo, Iya. sahabat keluarga semua. Iya, thank you Bu Desi di tengah-tengah kesibukannya dalam pekerjaan maupun juga sebagai seorang ibu yang dari tiga orang anak ya Bu ya, dua putra satu putri Bu ya. Ya, betul, Pak. Iya, ya senang sekali bisa jumpa lagi dengan Bu Desi setelah sekian purnama kita nggak ketemu Bu Desi ya. Itu Meskipun bahasa sejak pandemi banget tuh, Pak. Sekian purnama. sekian purnama, meskipun kita baru Iya, ketemunya secara virtual, tapi saya yakin kalau iya, Tuhan menghendaki kita bisa ketemu secara langsung ya Bu ya. iya, Nah, iya. Bu, ada begitu banyak berkaitan dengan kesehatan mental. Ada begitu banyak definisi memang. Tapi boleh nggak Ibu mungkin berbagikan apa pemahaman Ibu atau pengertian Ibu tentang kesehatan mental itu sendiri, Bu? Oke, kalau menurut saya kesehatan mental itu ya kurang lebih terkait sama kondisi mental yang sehat, well-being gitu ya, Pak. Jadi Mhm, artinya mhm, dia bisa menjalani hidupnya tuh dengan sukacita, ada mhm, kepuasan meskipun bukan berarti hidupnya sempurna gitu ya. Dengan hmm, dia tahu bersyukur, dia bisa puas menjalani hidupnya, jadi dia mengalami kondisi yang sejahtera, yang tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa tuntutan-tuntutan yang mungkin tidak realistis ya mhm. gitu. Mungkin lebih kepada bisa memandang diri sendiri dan keadaannya termasuk juga orang-orang yang ada di sekitarnya khususnya keluarga ya orang-orang terdekat dengan positif gitu Pak Him. Nah, saya mau garis bawahi statementnya Bu Desi ini bagus sekali nih, sahabat keluarga. Jadi, ternyata kesehatan mental atau well-being tidak ada kaitannya dengan kesempurnaan. Ya. Jadi seringkali kan Ya, banyak orang sudah stres sendiri ya. Aduh, saya sih karir oke, tapi kok keluarga begini, ini masih begini, masih ada segudang impian saya belum sampai. Ternyata bukan itu. Tapi ketika di tengah-tengah kondisi yang ada, keterbatasan yang ada, tetap bisa bersyukur, tetap bisa menjalani prosesnya dengan baik, tetap bisa apa namanya menikmati, yang penting menikmati ya Bu Desi ya, maka iya itulah betul kita Pak. bisa mengalami yang namanya kesehatan mental. Nah, eh, ada nggak Bu Ibu bisa bagikan tanda-tandanya atau gejala-gejalanya atau ciri-cirinya, atau mungkin lebih tepat lagi adalah kriterianya, suatu kondisi kesehatan mental itu dikatakan baik atau buruk itu apa Bu Desi? Kalau kesehatan mental yang baik, mungkin tadi saya udah singgung sedikit ya, dia ada perasaan puas gitu, seneng, kayaknya happy menjalani Hmm, hari-harinya, meskipun happy, mungkin betul.
kalau dibandingkan dengan yang lain, karena hidup kan bukan pertandingan gitu ya Pak, bukan perlombaan. Nah kadang kesalahan kita itu suka membandingkan dengan kondisi orang lain, apalagi kalau dibandinginnya dengan apa yang ditampilkan. Contoh sosmed gitu kan, lihat di IG-nya, wih jalan-jalan, wih prestasi, wih apa gitu. Jadi karena memang itu kan ibaratnya showcase. Jadi hal-hal yang baik yang sebetulnya itu di balik itu kayak gunung es kan ya Pak Him. Itu puncaknya yang kelihatan, tapi di balik itu perjuangannya, nangisnya, berdarah-darahnya, air matanya itu nggak ditampilin gitu. Nah, ketika yang ditampilkan hal-hal yang baik, yang luar biasa, yang kelihatannya kok hidupnya uh, ini hal-hal yang baik semua gitu, nggak Aman-aman kayak aja saya, kayaknya ya Bu ya. ya aman-aman aja, bahkan pencapaian-pencapaiannya keren-keren, tapi di balik itu kan nggak ditampilin. Nah itulah kalau seseorang itu terlalu banyak membandingkan hidup. Jadi kalau Hmm. ciri kepuasan terhadap hidup dan kondisinya itu sudah ada, itu tandanya salah satu tandanya bahwa kesehatan mentalnya sudah baik. Ya, terus kemudian juga Oke, bisa mengaktualisasi diri, Pak Him. Ini oke, bagus. kadang-kadang khususnya para ibu kan yang lebih banyak mungkin yang memilih untuk full time sebagai ibu rumah tangga. Kadang-kadang kesehatan mentalnya dari sisi aktualisasi diri tuh karena kan merasa tugasnya setiap hari ya itu lagi gitu kan. Situasi atau surrounding yang memang dihadapi itu tidak ada perubahan, tidak ada variasinya, sehingga mengalami mungkin ada sedikit rasa minder, mungkin juga merasa kok aku kurang kurang eksis gitu ibaratnya gitu ya Ya, Pak, ya, karena ya, ya. sementara teman-temannya yang mungkin banyak aktivitas di luar, sedangkan dia tidak. Nah, ini kembali lagi kepada perbandingan. Jadi kalau membandingkan itu udah salah satu kekeliruan. Tapi sekalipun tidak dibandingkan dengan ibu-ibu yang lain, mungkin kondisi dia sendiri itu membuat dia jadi stres gitu ya Pak, karena gelisah, merasa kurang berharga. Ini ditambah lagi kalau ternyata pasangannya itu mungkin kurang memahami bahasa Kurang kasihnya dia mendukung ya Bu gitu. ya. Ya, kurang mendukung, kurang peka ibaratnya gitu kan. Istrinya udah baper Ya, gitu, ya, ya, atau ya, ya. contohnya kayak yang mengalami baby blues gitu kan. Itu hal-hal yang dialami bahkan tanpa dibandingkan dengan orang lain pun memang over, kayak menanggung beban yang berlebihan. Dan dengan menanggung beban ini kesehatan mentalnya jadi terganggu. Dia tidak puas terhadap hidupnya, dia merasa Oke. dirinya kurang berharga, dan di sisi lain selain itu kan seolah-olah egois gitu dan dalam tanda kutip. Tapi di sisi lain juga mungkin si ibu ini ada rasa bersalah juga. Misalnya kalau yang baby blues itu jadi merasa bersalah terhadap bayinya, merasa bersalah terhadap Hmm. orang tua gitu, karena mungkin kondisi mentalnya yang sedang kurang baik, jadi responnya juga jadi kurang baik juga Iya, gitu iya. Pak. Iya, 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 iya. Nah, sahabat keluarga ini penting sekali ya. Ada satu yang statement yang mengingatkan saya pada sebuah lagu ya. Padahal udah diingatin sama Farel ya. Ojo dibanding-banding ke. Ternyata kebiasaan Iya Pak. banding-bandingkan ini otomatis dialami oleh banyak dari di antara kita ya. Ketika lu enak ya, itu bisa ke sini ya. Itu habis punya bayi kok enak banget ya, bentuk tubuhnya bisa langsung balik lagi cepat gitu. Rasanya apa ya? Nah, itu perilaku seperti itu, atau kebiasaan seperti itu justru mengundang apa namanya permasalahan dalam Rasa hal tidak puas. iya Iya, rasa tidak puas, dan ini bisa mengganggu kesehatan mental ya Bu Desi ya. Wow, betul jadi sekali Pak Him. sahabat keluarga berhenti membanding-bandingkan dan jalani hidup dengan semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Yang penting sekali lagi mensyukuri dan menikmati. Nah, apa saja sih Bu hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seorang ibu yang bekerja, baik itu bekerja di rumah, work from home, atau mengelola bisnis dari rumah, maupun yang di luar rumah yang bekerja kantoran, Bu Desi. Iya, kalau wanita bekerja, seperti tadi di awal Pak Him juga udah sampaikan ya, buat wanita itu kayaknya jadi sebuah standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum bapak nih. Karena Iya. kalau kalau kaum bapak fokusnya di sebagai tulang punggung, mencari nafkah, bertanggung jawab atas keluarga. Tapi kalau kaum wanita, dia punya ibaratnya standar yang tambahannya gitu, selain kalau memang ikut membantu suami untuk mencari nafkah, di samping itu juga yang
nggak boleh diutik-utik, ibaratnya gitu kan, sesibuk apapun, sebanyak apapun kerjaan gitu yang di rumah, apalagi kalau udah punya anak gitu kan, nggak boleh sampai terlantar. Nah, dengan standar yang lebih tinggi ini, secara langsung ataupun tidak langsung sudah menambah beban, kalau si ibu ini memang sedang riskan, rentan gitu ya untuk mengalami gangguan pada kesehatan mental, beban tambahan ini sendiri sudah jadi tambahan, menambah faktor resiko tersebut. Ya, tapi selain itu kalau yang ibu bekerja pastinya load atau banyaknya beban kerja, banyaknya job desk yang dia harus kerjakan ketika itu sedang tinggi, pastinya itu berpengaruh juga dengan bagaimana dia merespon ketika berhadapan dengan orang-orang dalam keluarga gitu I ya, orang-orang see. terdekat, anak-anak dan suami. Nah, dengan stres dari pekerjaan itu kadang-kadang bisa jadi juga kebawa ke dalam suasana rumah gitu. Atau kalau Mhm. memang work from home atau bekerja dari rumah itu ya efeknya akan langsung terasa. Misalnya baru Hmm. habis teleponan nerima komplain gitu misalnya ya. Lalu Hmm. tutup telepon, anaknya misalnya nanya gitu kan tanpa dia paham nih apa yang barusan terjadi sama diri si mamanya. Lah kemudian dengan kondisi seperti itu responnya jadi kurang baik dan itu Ya, pada ujung-ujungnya nanti si mama jadi ada rasa menyesal dan rasa bersalah. Itu jadi kayak efek domino yang muter gitu loh Pak, udah ke sana betul, tapi betul, betul. ternyata kembali lagi ke si ibu gitu. Nah, kalau yang uh, hal yang lain lagi adalah mungkin uh, rasa rasa dia itu jadi mama yang kurang baik gitu loh Pak. Ah, Jadi nggak berhasil jadi ibu ya. Mhm, tuntutan mhm. secara umum kan kayaknya oh kalau anaknya tuh pinter, anaknya Hmm, tuh nggak pernah bermasalah, kayak ada standar-standar tertentu, otomatis dianggap orang tuanya nih orang tua yang baik nih. Sebaliknya kalau misalnya anaknya nggak ternyata berprestasi. nilainya kurang bagus atau Hmm, bahkan mungkin di kelas pernah ada melakukan sesuatu yang sampai bikin orang tuanya dipanggil, terus mamanya ini merasa oh jangan-jangan karena aku harus bekerja, aku jadi kurang maksimal jadi mama buat mereka kayak gitu. Itu kan menambah stresnya lagi, rasa mhm. bersalahnya lagi gitu Pak. Wow, 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 wow. Ini eh, dari penjelasan Bu Desi ini ada beberapa yang saya katakan tadi domino efek ya Bu Desi ya. Atau Iya. ada istilahnya tuh Bu, lingkaran malaikat, bukan lingkaran setan, lingkaran malaikat. Oh iya benar. Kita Pressure dalam pakai yang pekerja, positif ya Pak. iya, pressure dalam pekerjaan, mungkin juga relasi dengan coworkers, sesama sesama karyawan yang lain gitu ya, atau mungkin atasan yang nggak bijaksana, atau mungkin bawahan yang nggak bijaksana. Biasanya kan kalau Atau dengan sudah klien juga Pak. klien gitu ya, makin tinggi Iya, jabatannya kan pressure-nya makin besar tuh. Udah dari atas, betul. dari samping, sesama manajer yang lain, juga dari bawah, dari bawahan. Nah, itu jadi hamburger jadinya tuh si ibu itu ya. Jepit Loh, ya Pak. kejepit belum lagi di rumah, aduh yang anaknya kan nggak mungkin anaknya kalau kalau sudah agak dewasa bisa melihat cuaca suasana daripada si mama yang baru pulang dari kantor, Iya, tapi kalau anak kecil kan nggak peduli ya istilahnya ya. Mamanya iya, ini baru pulang, apa namanya, apakah dapat dapat penghargaan misalnya atau dapat cap kuah dari bosnya kan nggak tahu juga. Ya, belum lagi harus ngarungin macet segala macamnya, nuntut ini nuntut itu. Wah, saya bisa membayangkan betapa tidak mudahnya jadi ibu ya. Nah, eh, kalau seandainya Bu, ketika kondisi ini, gangguan kesehatan mental si ibu ini terganggu dan tidak disadari atau tidak segera ditangani, kira-kira apa Bu dampak yang muncul Bu? nah, kalau bagi seorang ibu ya Pak, karena Mm-mm. eh, mungkin saya pernah dengar kayaknya dari Pak Him juga nih istilah termostat dengan termometer gitu ya Pak. Kalau termometer itu ngukur suhu yang memang udah ada di ruangan itu gitu kan. Ya, Misalnya suhunya 28 derajat, bawa termometer diukur ya udah yang muncul 28. Tapi kalau termostat itu mengatur kita maunya suhu di ruangan itu berapa gitu ya benar, benar Pak Him ya. sekali. Misalnya Benar. suhunya 28, kita maunya lebih sejuk nih, diatur jadi 22 derajat Celcius gitu. Nah, ibu ini kan seperti termostat untuk keluarganya, Ah. untuk suasana rumahnya. Jadi kalau si ibu ini mengalami kondisi mental yang kurang baik, gelisah, stres, tertekan, frustasi, dan sebagainya, itu otomatis jadi kayak pengatur suhu di dalam rumah Rumahnya. tangga, di dalam Oke. keluarganya. Jadi Wow. ketika si ibu ini panas gitu ya udah berasap misalnya. Jadi dia akan membuat suasana di rumah di keluarga juga jadi seperti itu, jadi serba panas gitu. Responnya Hmm.
uh, reaksinya kan jadi karena reaksinya kurang bagus, akhirnya umpan baliknya juga uh, seperti main pingpong gitu kan, ini Ya, 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 ya. responnya nggak bagus akan berbalik responnya juga kurang baik, Ya, respon yang ketus akan dijawabnya ketus. ketus Nah makanya ini juga. penting sekali, perlu ada yang ibaratnya tuh kalau kata-kata ininya kan yang waras ngalah gitu, yang lagi kondisi mentalnya sedang lebih baik, sedang lebih Ya, kuat gitu, sedang lebih tidak bermasalah, itu mungkin yang meredam ya. mengayomi, lebih lebih menerima, lebih mengerti gitu. Khususnya tentunya dari pasangan nih, dari para suami, para bapak yang perlu Ya, kayak gitu. Karena ya. memang sebagai penentu atau sebagai seorang ibu, seorang istri itu akan mempengaruhi seisi rumahnya gitu loh Pak, kondisi Nah, mentalnya dia. ini statement terakhir Bu Desi ini bagus banget. Jadi, nih para suami-suami mendengarkan talk show ini ya, eh, dengar baik-baik. Jadi kesejahteraan dari istri itu sangat juga dipengaruhi daripada suami itu sendiri. Jadi istri itu sebagai termostat, ibu sebagai termostat ya, bukan termometer, termostat. Jadi kalau ingin suasana di rumah itu seperti di surga, bukan seperti di neraka, gitu ya. Termostatnya harus jaga nih. Iya betul, Jangan jangan sampai sampai rusak meleduk itu termostatnya. termostat. Betul. Ya, dan suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga ini penentu mau termostatnya suhunya 16, 18 atau suhunya 40 bahkan gitu ya. Itu Macam di suami. padang gurun ya Nah, Pak. ya kan. Tadi yang Bu Desi katakan itu kan udah berasap kalau ditaruh telur langsung matang telurnya gitu ya dalam waktu Mm-mm. hitungan detik. Nah, ini suami-suami perlu ya. Jadi suami tidak hanya sekedar cari uang. Jadi sekali lagi Family First sudah sering mengingatkan hal ini, tapi izinkan kami mengingatkan sekali lagi di talk show ini, suami tidak hanya sekedar cari uang, cukupkan kebutuhan keuangan keluarga, tapi juga memastikan sang termostat yaitu sang ibu, sang istri terkasih ini dalam kondisi yang bisa membawa pengaruh yang baik bagi si isi rumah. Wow, luar biasa Bu Desi. Dan sudah pasti kalau ibunya bermasalah, nanti korban pertamanya biasanya anak. Ya, Iya, benar ya Bu Desi ya. Korban betul pertama Pak. pasti anak dan nanti setelah itu pasti juga akan merembet ke Merambah ke hal-hal para suami. cepat atau lambat akan merambah ke suami juga. Ya, baik. Nah, Bu Desi, ini sekarang berikutnya. Eh, Apa yang bisa dilakukan untuk diri sendiri untuk menilai, Bu? Ini kan bicara soal self assessment ya. Eh, Bagi seorang ibu ini, apa yang bisa dilakukan bagi diri sendiri untuk menilai apakah saya ini sedang mengalami gangguan kesehatan mental atau tidak? Apa kira-kira, Bu, parameternya, Bu? Parameternya ya bisa dilihat dari apakah respon atau perilaku saya gitu dalam hal ini sebagai ibu ketika mengalami kondisi mental saya kurang baik, itu kan langsung akan kebaca dari cara saya merespon, dari cara saya melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan dengan senang hati gitu, dengan sukacita, sekarang tuh jadi kayak penuh dengan sungut-sungut gitu. Ya. Sungut-sungut tuh apa ya bahasa ininya ya Pak? Eh, Eh, Grundel, apa, ya ngedumel ngomel-ngomel gitu, gitu ya, grundel ya. ngedumel, ya, 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 ya. Ya, betul, Pak. Terus, apakah anak-anak yang biasanya nyaman bersama-sama dengan saya kok sekarang jadi kayak takut atau jadi Ah, menghindar, jadi kayak tadinya ngajak mama, ayo mama main bareng, sekarang jadi takut gitu, ih mama pulang. Akhirnya mereka malah mungkin masuk ke kamar duluan atau apa gitu. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita tuh kan mencerminkan apa yang diri kita ini loh, iya, respon iya, kita iya. terhadap mereka, perlakuan kita terhadap mereka. Dan perlu juga menurut saya para mama ini, para ibu untuk punya waktu me time ya, istilahnya waktu untuk Mhm, diri sendiri. Nggak mhm. harus ke tempat-tempat misalnya harus tempat yang bagus atau harus kemana-kemana, nggak ada kriteria khusus gitu. Karena kan kebutuhan dan kesukaan dari pribadi si ibu ini juga beda-beda. Ada yang mungkin me time-nya dia cukup ngeteh sambil baca sementara anak-anak tidur, bagi dia tuh udah me time, udah nge-recharge secara mental. Wah, Ada juga yang mungkin itu sangat hemat itu, Bu. iya. Nggak Iya perlu Pak, healing yang gimana-gimana ya, Bu ya. betul. Tapi contoh berikutnya yang ekstrim sebaliknya Pak. Oke, oke, Mungkin oke. wanita kan juga ada berbagai karakter temperamen gitu. Ada yang mungkin sangat ekstrovert, sangat sanguin, sangat
seneng jalan sama temen-temen, hangout. Bagi dia tuh Hmm, kalau udah ngumpul, foto-foto posting di IG tuh kebahagiaan tersendiri gitu kan. ya, ya, Beda ya, ya, dengan ya. yang mungkin yang tadi ngeteh itu cukup sendiri. Ada juga yang mungkin lebih suka ke olahraga atau misalnya meditasi gitu. Meditasi kan tidak harus terkait dengan agama juga. Kadang-kadang meditasi dalam dalam arti merenungkan, mensyukuri apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, ketika merenung atau merefleksikan diri ini juga kesempatan untuk mengingat-ingat lagi nih, bercermin kan, namanya refleksi, bercermin untuk melihat lagi diri kita sendiri, apakah kondisi kita sedang dalam keadaan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Ini tadi ya Ada self istilah assessment itu ya it's Bu ya. okay, it's Mm-mm. okay to not okay gitu, not to be okay. Hmm. Jadi nggak selalu, kembali lagi nggak selalu harus sempurna, justru kesadaran dan mau menerima kondisi yang sedang tidak oke itu yang akan membawa si ibu ini mau berubah gitu, mau mencari cara untuk gimana ya solusinya supaya saya bisa kembali lagi menjadi ibu yang jadi termostat yang baik nih buat keluarga, buat anak-anak khususnya karena di rumah kan kasihan juga gitu kalau Ya, anak-anak ya, yang ya. selalu jadi korban pertama. Nah, ketika ibunya sudah kondisi mentalnya sudah baik, pasti anak-anak juga yang akan pertama dan paling merasakan bahwa kehadiran mamanya itu menyenangkan kembali buat mereka gitu Nah, Kak. ini menarik Bu Desi. Jadi salah satu cara kita untuk mendeteksi ya diri sendiri ya Iya, bagaimana masih sehatkah, masih oke kah kesehatan mental saya atau jangan-jangan sudah mulai ada gangguan. Yang pertama bagaimana orang-orang sekitar kita, terutama anak kita bereaksi terhadap kita. Kalau ada perubahan yang sangat signifikan, tadinya begitu mudah mendekat, lalu kemudian nggak mau mendekat, nah itu pertanda satu. Atau yang kedua mungkin eh, kok biasanya aku kok apa namanya, aku kok hal-hal kecil aku masih bisa oke gitu. Tapi sekarang tiba-tiba ada anaknya, Mama tiba-tiba kok jadi, mohon maaf nih bahasanya nih, rese sih gitu. Kecil-kecil dipermasalahin biasanya enggak deh. Ih, Mama ngeselin jadi deh. kayak macan gitu Ya, ya, Pak jadi kayak senggol macan. bacok kalau istilahnya orang sekarang. Seolah-olah buat tulisan awas lagi galak gitu. Tenggolbacok.com gitu ya. Eh, itu pertanda ya ketika ada orang di sekitar kita, mungkin mungkin asisten Iya, rumah tangga kita atau pasangan kita betul. atau anak kita yang menyuarakan kamu ada apa sih gitu ya. Itu berarti ada sesuatu yang menandakan alarm buat kita bahwa kita lagi nggak Iya, baik-baik aja karena ada sebuah betul Pak. perubahan. Belum lagi Iya. misalnya apalagi kalau sudah sampai mulai susah tidur gitu ya. Lalu kemudian apalagi ini bisa jadi nggak suka makan atau malah jadi terlalu banyak makan gitu ya. Iya, Itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri, Pak. Ada yang pelariannya ke makan, ada yang justru jadi nggak nafsu makan. jadi nggak nafsu makan gitu ya. Lalu kemudian Iya, sampai apalagi kalau sampai di tahap sudah mulai membatasi pergaulan ya, biasanya kan suka menarik diri bergaul ya, Pak. dan mulai menarik Mm-mm. diri. Nah, ini sudah masuk ke Iya, tanda-tanda depresi. Nah, Bu Desi, selain tadi ya, selain tadi mengusahakan untuk seorang ibu memulihkan sendiri ya kesehatan mentalnya dengan healing time, me time gitu lalu kemudian apalagi Bu selain healing time, me time, apalagi Bu yang penting Bu yang dilakukan oleh seorang ibu yang lagi sadar bahwa uh, lagi nggak bagus nih kesehatan mentalnya. Apalagi Bu kira-kira yang dilakukan Bu? mungkin si ibu ini perlu juga menjumpai seorang yang memang profesional dalam Hmm. hal kesehatan mental ini untuk menolong gitu ya, karena mungkin ada tahap-tahap tertentu ketika upaya pribadi gitu ya, self healing ini mungkin belum cukup untuk mengatasi apa yang sedang dialami. Karena kalau yang profesional itu kan contohnya konselor, konselor Mhm. keluarga di Family First kan juga kita ada beberapa konselor gitu ya Pak, baik itu Mhm. untuk pribadi maupun konselor keluarga. Kemudian Mhm. juga psikolog, mungkin itu bisa menolong. Mhm. Lalu untuk si ibu ini bisa terbuka itu juga perlu kerendahan hati gitu ya. Mungkin dia perlu ngomong ke keluarga, Mama Mhm. saat ini lagi sedih gitu atau lagi beban kerjaan Mama lagi banyak banget loh belakangan ini. Maaf ya gitu. Jadi bersedia untuk Ah. merendahkan hati gitu untuk minta maaf, untuk mengakui kalau kita tuh sedang rapuh, itu akan membuat keluarga kita juga lebih mengerti dan mungkin sekaku-kakunya suami gitu kan, kalau sampai si istri sudah menyuarakan seperti ini pastinya kan ini sebuah
kalau istilahnya Pak Him tadi alarm juga untuk mensupport si istri. Jadi penting banget kembali lagi ke peran para suami untuk kalau melihat istrinya memang sedang tidak baik-baik saja, apalagi sampai sudah mengatakan hal tersebut, mengutarakan gitu ya, penting untuk didampingi dan ditolong gitu. Nah, Mungkin Bu, dalam oh ya silakan Pak. iya, sebelum bicara soal apa dukungan dari keluarga ya, tadi Oh Ibu oke, bicara soal menjumpai konselor gitu ya, atau profesional ya, profesional gitu ya. ya. Seberapa penting nggak Bu kita punya komunitas teman? Penting nggak sih? Penting, Pak. Jadi Hmm, gini, kalau tahapnya mungkin baru sampai ke curhat-curhat ya. hmm, Thank you Pak udah diingetin. Jadi ya. memang punya sahabat baik atau komunitas itu penting. Sahabat baik Ah, mungkin intensitasnya itu kalau hal-hal yang mungkin bagi kita kurang nyaman untuk di-share kepada orang-orang yang kurang dekat gitu. Tapi kalau nah, sahabat itu kan orang yang kita benar-benar percaya. Ya, kemudian yes. ada juga penelitian yang mengatakan gini Pak, Hmm, kebahagiaan itu bukan hanya masalah seseorang itu merasa hidupnya tuh semuanya serba oke, yang tadi kembali hmm, lagi ke kata sempurna itu nggak ada. hmm, Tapi hmm, ketika ada tekanan, bisa cope with it nggak gitu, bisa hmm. menerima dengan Ya, legowo, dan ketika ada tekanan itu apakah dia mengekspresikan, express the frustration, mengekspresikan apa yang dia alami, tekanan-tekanan, kesusahannya, hambatannya, rintangan, tantangan yang dihadapi itu ketika diekspresikan itu sudah mengurangi beban yang tadinya ibaratnya di punggung itu mungkin 2 kuintal gitu kan udah hampir nggak kuat nih ketika diekspresikan aja sekedar curhat itu sudah bisa mengurangi beratnya beban itu gitu Pak. wow. Jadi memang penting banget punya sahabat dan komunitas yang bisa saling support. Dan tentunya komunitas atau sahabat ini bukan hanya sekedar yang bisa ngajak happy-happy bareng ya Bu ya, tapi juga Ya, komunitas betul. yang bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang positif. Jangan malah kemudian menambah masalah. Ah, kalau gue sih punya punya laki kayak gitu, gue tinggalin aja. Nah itu jangan seperti ini modelnya. Ya. Kompor ya Pak, bahaya Justru itu. justru malah ngomporin kita melakukan hal-hal yang menyimpang malah. Nah, jadi jangan gitu ya. Iya. Tapi justru komunitas yang Mm-mm. sehat yang mau mendengarkan kita tidak ya sekedar ketawa-ketawa bareng, tapi juga bisa memberikan masukan yang baik ya, yang tidak membuat kita melanggar norma yang berlaku. Nah, Bu, eh, tadi Ibu bilang bagaimana seorang ibu yang perlu terbuka ya ngobrol dengan anak-anaknya, ngobrol kepada suaminya. Ada nggak sih Bu apa ya kemungkinan atau mungkin ketika seorang ibu terbuka begini malah dapat respon yang negatif dari suaminya atau bahkan mungkin membuat anaknya ya ibu ini alasan doang nih ibu malas aja jadi ibu. Ya. Malah justru malah membuat anaknya jadi makin kurang ajar misalnya atau malah diignore mungkin atau malah mungkin si suaminya mengatakan ah kamu tuh udah nggak usah dipikirin gitu kok ah kamu cemen banget sih. Mungkin nggak bereaksi seperti itu atau gimana biasanya kalau udah begitu apa yang harus dilakukan oleh si ibu ini Bu? Ya, mungkin banget sih Pak. Jadi kan setiap keluarga itu latar belakang suami dan istri mereka menikah dibesarkan oleh keluarga yang berbeda, berasal dari dua latar belakang yang mungkin totally different gitu. Yang satu penuh kelembutan, komunikasinya enak, keterbukaan. Yang satu dibesarkan dengan mungkin agak cara komunikasinya agak kasar, diperlakukan kurang kurang adanya saling menghargai di keluarga dia. Nah, ketika ketemu ya pasti akan terjadi gesekan-gesekan termasuk dalam hal ketika si ibu ini mengalami tantangan gitu ya ketika dia menyampaikan mental health ternyata respon yang diterima tidak seperti yang diinginkan. Nah, tentunya kalau hal ini yang terjadi si ibu ini perlu tarik napas dulu nih Pak, exhale, inhale. Tarik Jangan napas. langsung Ya, buang ya lagi. karena kalau kalau langsung emosi pada akhirnya ini malah jadi Hmm. ibaratnya jarum timbangannya malah jadi naik gitu kan Ya, tadinya ya, ya, cuman ya. segini di responnya kayak gini malah makin Meledak nambah gitu. gitu makin kesel makin marah makin malah jadi tadinya nggak mau meleduk jadi mau meleduk gitu ya kayak kompor. Iya, 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 Nah, iya. itu kembali lagi pentingnya komunitas yang baik itu, Pak, yang memberikan nasihat yang baik dan juga tempat bisa curhat, bukan cuma ketika senang bersama, tapi ketika ketika lagi butuh butuh dukungan, butuh tempat curhat, mereka ada buat kita gitu. Dan yang pasti mengarahkannya ke hal yang lebih baik. Mungkin
si pasangan atau si anak ini ketika si ibu atau si istri yang ngomong kurang masuk, tapi ketika dinasehati dari pihak luar Hmm. dalam arti masih dalam dalam ring yang dekat ini ya, komunitas Mhm. yang bisa Mhm. saling support ini, mungkin mereka lebih dengar gitu, karena kan kalau dengan si ibu mungkin dipikir ah udah ini udah tiap hari udah dianggap uh, kayak kurang ditanggapi dengan serius gitu. Ah ini mah udah istri sendiri, mama sendiri. Jadi mungkin masukan dari teman dekat, dari teman komunitas itu lebih bisa apa ya, berdampak buat si suami atau si anak gitu, Pak. Iya, Bu Desi, saya setuju dengan Bu Desi. Jadi, sahabat keluarga, ini sudah bukan lagi eranya di mana kita sebagai orang tua harus pura-pura kuat gitu ya, atau selalu kelihatannya siap gitu ya. Kalau mau di depan anak-anak, kayaknya semua baik-baik saja. Tapi kemudian masuk kamar, tutup bantal, teriak sama bantalnya. Gitu ya. Dan kemudian tapi keluar keluar baik lagi, nggak sudah bukan lagi masalah seperti itu. Jadi kalau memang Anda dalam kondisi yang kurang sehat secara kehidupan Anda secara mental terutama, tidak salahnya Anda bersikap terbuka, vulnerable, ya rentan. Ya, semakin dekat, memang semakin intim sebuah relasi membuat kita juga rentan, membuat kita nggak bisa lagi pura-pura, nggak bisa lagi jaim. Tapi justru situlah keterbukaan adalah awal dari pemulihan ya Bu Desi ya. Yes, Bagaimana ketika iya kita betul, Pak. terbuka dengan anak kita terbuka dengan pasangan kita, siapa mana tahu ya dengan keterbukaan kita ini paling tidak anak-anak kita, pasangan kita, meskipun mereka bukan ahlinya, tapi mereka bisa menyesuaikan ya supaya pressure-nya ke ibu tidak terlalu tinggi. Apalagi kemudian kalau ada komunitas yang bisa menguatkan. Plus lagi kalau kemudian entah dari suami atau dari komunitas ini bisa menemani sang ibu ini untuk berkonseling ya, berkonsultasi dengan pihak yang kompeten. Ini akan luar biasa sekali. Bu Desi, wah Iya. ini menarik nih Bu. Nah, tadi bicara soal suami, ya, Ibu tadi singgung berapa kali pentingnya peran suami. Nah, Mm-mm. bagaimana sih Bu? Ini Ibu perlu perlu kayaknya perlu ngingetin nih. Para suami memang kadang-kadang suka bebal, Bu. Yang ngomong suami juga masalahnya gitu ya. Kadang-kadang kurang peka, kurang bebal. Gimana apa kurang kurang bijaksana, bebal gitu ya. Apa sih Bu yang perlu kami para suami ini bagaimana respon yang benar ketika menyadari bahwa istrinya ini memang sedang mengalami kejenuhan, mengalami kelelahan dan ini mengganggu emosinya dan mengganggu kesehatan mentalnya. Apa yang perlu suami lakukan, Bu Desi? Ya, jadi suami itu dengan istri sebetulnya kan sudah menjadi satu kesatuan gitu ya, Pak. Diharapkan kalau yang satu lemah, yang satu menguatkan. Yang Mhm. satu yang tadi sedang mentalnya sedang kurang baik, yang sedang waras ini menjadi penopang gitu. Tapi kalau dibilang kurang peka, mungkin kepekaannya itu perlu diasah, Pak. Artinya Ya, jadi ya. lebih lebih mendengarkannya tuh dengan hati, karena kadang-kadang Hmm. sudah rahasia umum nih ya, udah bukan rahasia lagi malahan kalau yang wanita itu makhluk yang lebih menggunakan perasaan, lebih peka, lebih perasa, lebih emosional gitu ya. Emosional Mhm. bukan artinya marah-marah terus, tapi lebih kuat di sisi emosinya gitu. Tapi sedangkan pria itu lebih kuat di sisi logika. Nah, perbedaan ini membuat masing-masing pihak tuh mesti menyesuaikan diri. Ya. Gimana si suami yang logikanya sangat tinggi, mulai dengerinnya tuh bukan cuman pakai telinga dan pakai pemikirannya dia. Kan banyak gini, niatnya sih mau bantu gitu ya. Para suami ini begitu dengar istrinya curhat, langsung keluar apalagi di kantor mungkin udah biasa manajer yang harus problem solving gitu kan. Dengar ada masalah ini langsung, oh ini kamu harusnya begini begini begini, satu nomor dua nomor tiga gitu. Padahal mungkin bukan itu yang dibutuhkan si istri. Kadang-kadang menyampaikan itu sekedar butuh tempat curhat. Jadi kalau suami dengerinnya pakai telinga fisik dan pakai logikanya, itu ujung-ujungnya dia bukan mendengarkan dengan hati. Ya, istri perlu dipahami, didengarkan dengan hati. Nah, kemudian juga empati, Pak. Ini penting banget. Mungkin salah satu cara untuk bisa lebih turut merasakan, karena empati kan bukan cuma kasihan gitu ya, empati itu turut ikut merasakan, ikut sepenanggungan kayak apa sih yang kamu alami,
ada ide bagus juga nih Pak, karena kan talk show ini dalam rangka kita juga memperingati Hari Ibu Nasional Iya, Indonesia iya, gitu. iya. Jadi menghadiahi si istri atau si ibu ini dengan 1 hari bebas pekerjaan rumah tangga. Nah, si suami dengan anak-anak Wah, coba tuh janjian, kamu yang cuci piring ya, papa yang ngejemur baju, misalnya gitu kan, bagi tugas. Nah, dengan itu mungkin si suami jadi lebih paham juga tuh, oh ternyata kerjaan istri saya tuh di rumah nggak selesai-selesai loh. Kerjaan saya di kantor dari jam 9 sampai mungkin jam 6 jam 7 selesai semua, pulang sudah waktu yang berbeda. Ibaratnya tuh ruang dalam kehidupannya, ruang waktu untuk bekerja dengan ruang waktu untuk di keluarga itu sudah beda. Sedangkan sang istri dari terbit matahari sampai terbit lagi, ibaratnya gitu kan. Misalnya iya. anaknya sakit, tengah malam harus dikasih obat, harus dikompres dan sebagainya, kayak nggak ada selesainya. Nah, ketika suami bersedia untuk sekali waktu mengganti peran gitu ya, meskipun juga nggak sepenuhnya karena ini kan dibantuin sama anak-anak. Iya, 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 Jadi iya, iya. bisa benar-benar ngerasain, ternyata istriku tuh lelah loh tiap hari ngerjain ini, ngerjain itu dari pagi sampai malam. Dan Hmm, dengan adanya empati itu pasti jadi bisa lebih menghargai. Istrinya juga pasti happy gitu kan 1 hari, tapi memberikan dia tuh kayak tombol pause gitu ya Pak. iya, Dia iya, 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 bisa iya, iya. bisa menikmati 1 hari ya sesuai dengan yang dia suka lah. Kalau memang sukanya hangout sama teman-teman, mungkin janjian. Kalau suka menyendiri atau mungkin pergi ke tempat perawatan diri gitu, sekali-sekali memanjakan diri. Nah, empati dari suami itu meskipun kelihatannya aduh sehari jadi repot nih gue gitu. Tapi itu akan mendatangkan semacam investasi gitu loh Pak. Iya, iya. Istri akan merasa lebih dihargai, merasa suaminya tuh betul-betul mau memahami dan support gitu, mau sekali-sekali berganti peran gitu sih Pak Him. Wah, ini statementnya Bu Desi ini mau saya garis bawahin, cetak bold, kasih lampu kalau perlu, kasih highlight gitu ya. Bagi suami-suami penting ya untuk 1 hari ini, apa nggak harus nunggu tanggal 22 Desember sih, meskipun momennya tepat ya. Anak-anak udah pada Iya. libur, suami mungkin juga bisa ngambil Mm-mm. cuti atau mungkin sudah masuk dalam libur Natal tahun baru misalnya. Nah, jadikan momen itu benar-benar istri diberi kesempatan untuk memanjakan diri. Dan bukan cuma dikasih waktunya, dikasih sangunya juga ya Bu Desi ya. Dikasih modalnya juga ya. Itu penting juga Iya tuh ya. betul Pak. Apalagi suami-suami ya Anda bekerja, sebagian dari Anda mungkin juga menerima THR-nya di bulan Desember ini gitu ya, atau bonus akhir tahun. Nah, itu gunakanlah gitu ya, berikan kepada suami. Ini saya yakin ibu-ibu yang mendengarkan ini langsung, ya, 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 setuju, setuju, setuju. Dan istri-istri Karena langsung, ketika istri bahagia, satu rumah ikut bahagia ya nah, Pak. dan suami-suami mendengar langsung, aduh, mak, gitu ya. Langsung bayangkan. Ya, jadi sahabat keluarga tidak perlu yang wow, yang bagaimana, tapi sesuaikan dengan kemampuan Anda juga, bagaimana Anda bisa Ya, memberikan waktu 1 hari. Intinya dari Bu Desi adalah berikan waktu untuk istri itu untuk bisa tombol pause sebentar, dia bisa menikmati diri, merecharge dirinya, menata ulang dirinya, supaya dia siap menghadapi aktivitas di hari-hari berikutnya. Wow, ini bagus sekali Bu Desi. Nah, Bu Desi, menjelang akhir daripada bincang-bincang kita. Bukan kebetulan Ibu Desi ini seorang ibu tunggal ya. Saya yakin pasti bukan hal yang mudah membesarkan dua anak laki-laki yang biasanya ini biasanya terkenalnya Bu ya, kalau anak laki-laki, kalau kakak adik sama-sama laki-laki ini sering berantem biasanya nih. Apalagi kemudian dengan satu putri, ya bukan hal yang mudah. Ditambah lagi dengan kesibukan ibu yang begitu padat ya, apalagi setelah apa namanya lockdown ini sudah berhenti ya, sudah mulai lebih longgar, beberapa negara juga lebih longgar, aktivitas pekerjaan Ibu Desi juga semakin meningkat. Apa saja sih Bu tantangan berat yang biasanya seorang ibu tunggal alami, dan bagaimana Ibu sendiri bisa berbagi pengalaman bagaimana Ibu mensiasati atau mengelola tekanan yang begitu banyak ini, Bu? ya, kalau tantangan terberatnya udah pasti dalam hal membagi waktu ya Pak, karena ibu yang masih ada suami aja kadang rasanya kok waktu mencuri ibaratnya gitu ya, mencuri waktu sedikit buat diri sendiri aja kadang-kadang susah, apalagi kalau anak-anak masih kecil-kecil. Hmm. Nah, kalau yang ibu tunggal seperti saya gini kan perannya ini dari 2 orang harus dijalani oleh 1 orang. Cuma untuk bisa menjalani dengan baik, yang saya paling highlight ini balik-balik lagi ke topik kita kan mom and mind.
Jadi mainnya ini yang penting, Pak. Kita jalani Hmm. tetap dengan sukacita, Iya, tetap dengan keyakinan bahwa kalau memang kondisi saya digariskan seperti ini, saya percaya berarti Tuhan kasih saya kemampuan, Tuhan kasih saya kekuatan sehingga keren. bisa menjalani tetap dengan baik gitu, tetap Iya. dengan kasih karunia. Saya bisa tetap happy saya jalani. Tapi memang harus diakui ada saat-saatnya ketika saya merasa bersalah gitu, karena uh, ketika suami saya berpulang kepada Tuhan itu, anak saya kan yang paling kecil masih di dalam kandungan, Pak. Jadi ketika dia lahir bersama dengan anak yang nomor dua itu mereka masih kecil-kecil. Sering saya tinggal ketika ke kantor. Cuman saya bersyukurnya pekerjaan saya itu tidak full dari pagi sampai petang di kantor. Jadi saya semi freelance lah bisa dibilang begitu. Waktunya lebih fleksibel, tempatnya lebih fleksibel. Ini bahkan sebelum pandemi pekerjaannya seperti itu. Kemudian kalau dari sisi anak berantem, mungkin karena memang saya mengamati dari masa kecil saya dan ketika saya juga sudah aktif juga, sudah mulai terjun sebagai seorang pemerhati di bidang parenting, kebetulan memang salah satu karya saya itu buku yang berjudul Musketeer Siblings, Pak Him. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan oleh para orang tua supaya ketika membesarkan anak yang lebih dari satu gitu ya, entah itu anaknya ada dua, ada tiga, atau bahkan lebih, bagaimana supaya mereka tidak saling iri, terus ada hubungan kekompakan yang terbangun. Karena memang fenomena yang sering terlihat tuh seperti itu, bahkan sampai bukan Mhm. cuma ketika masih anak-anak, ketika sudah dewasa, misalnya dalam hal warisan gitu kan bisa sampai ada perseteruan yang terus berlangsung antara kakak beradik. Nah itu saya sangat ingin hindari itu terjadi dalam keluarga saya. Jadi saya menerapkan semua tuh Pak dari bagaimana supaya kakaknya ini ikut mengambil sebagian tanggung jawab meskipun jangan jangan terlalu berat juga kasihan karena bagaimanapun kan dia masih seorang anak gitu ya Pak. Nah Setuju. terus kalau di antara mereka sih saya juga being vulnerable itu saya terapkan juga kepada mereka. Jadi saya tidak menjadi pura-pura Wonder Woman yang serba bisa, yang sempurna. Tapi ketika saya kecapean, kadang bahkan saya pulang itu sempat udah bacain cerita, terus udah ngantuk dan lelah sampai saya ini jujur nih yang ngomong boroknya nih Pak. Kadang sampai nggak mandi tuh udah ketiduran. Tahu-tahu Oke, kebangun udah subuh-subuh gitu, wah belum mandi gitu kan baru saya mandi. Tapi intinya saya tetap memprioritaskan. Jadi skala prioritas orang kan beda-beda. Ada mungkin wanita yang prioritasnya oh harus bersih, harus resik, harus skincare dan sebagainya. Nah kalau Hmm. saya dengan kondisi seperti ini saya beradaptasi, saya menyesuaikan diri. Yang jadi prioritas anak-anak pulang kerja meskipun kadang udah agak kemalaman, mereka udah matanya pada 5 watt, tapi kalau masih bangun, saya berusaha ketika mereka masih kecil-kecil tuh berusaha untuk konsisten tiap malam tuh ada waktu bonding time dengan mereka, baca Keren. cerita. Nah, itu dari hal kecil aja, hal kecil sekecil baca cerita itu saya memperhatikan hak mereka bertiga supaya terakomodasi semua. Contoh hari Senin anak yang nomor satu yang boleh pilih cerita. Nanti hari Hmm. Selasa anak nomor dua, hari Rabu anak ketiga gitu. Jadi masing-masing kan mungkin seleranya beda-beda, tapi Ya, terakomodasi semua sehingga mereka nggak saling iri karena mereka tahu oh mama hari ini baca ceritanya Koko, besok giliran aku gitu. Jadi ya, hal-hal sederhana seperti itu yang memprioritaskan relasi dengan anak-anak itu juga membuat mereka bisa melihat gitu. Oh mamaku juga toh di luar kerja. Kadang-kadang kalau ada kesempatan atau memang memungkinkan, kadang saya ajak juga mereka untuk misalnya saya sedang harus ke tempat, misalnya ke mengunjungi orang lain, meeting daerah di atau mall misalnya gitu ya. Ya, ya atau hmm. misalnya nganterin sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dan mereka bisa ikut gitu kan. Saya ajak jadi mereka tahu Wah, aktivitas saya keren, sehari-hari seperti apa gitu Pak. Jadi keren, yang keren. paling penting adalah tadi bagi waktu dan prioritas. Kalau memang udah dibagi gimana caranya juga tetap nggak bisa kebagi nih. Mau nggak mau kan harus ada yang dikorbankan dari prioritas kita itu mana yang paling utama itu yang harus kita fokuskan. Nah,
prioritas. Ini satu lagi daging yang perlu kita kunyah pelan-pelan ini, yaitu prioritas. Jadi setiap dari kita, setiap dari ibu-ibu, terutama ibu tunggal, Anda juga harus mulai menata prioritas Anda. Nggak mungkin kita memuaskan semua orang, nggak mungkin kita Ya, meraih semua orang, semua hal, gitu ya. Jadi kita harus prioritaskan mana yang paling penting. Dan saya yakin Bu Desi juga sudah setuju, sudah pasti setuju dengan saya juga bahwa bagaimanapun juga memprioritaskan keluarga setelah Tuhan tentu saja ya, ya. memprioritaskan keluarga ini bukan sebuah hal yang sia-sia, pasti ada buah yang baik yang akan kita Amin. tuai, kita alamin. Mungkin Yes. bukan sekarang, nggak secara langsung, tapi nanti di suatu saat pasti kita melihat hasilnya ketika anak-anak Ya, kita bisa saling mengasihi, anak-anak kita baik, anak-anak kita hidupnya benar gitu ya. Itu adalah hadiah yang terindah. Wow, Bu, iya betul kalau Pak. mau ngobrol Ibarat sama... Pak nanam pohon mangga itu kan ditanam Nah, sekarang nggak mungkin besok langsung ada buahnya. setuju, setuju. Iya, Itu hal, iya. hal yang mustahil, kata almarhum Mas Muni. Nah, Semua perlu waktu. Wah, Bu Desi, ngobrol sama Bu Desi ini nggak cukup kalau cuma 50 menit atau 1 jam bahkan. Tapi karena bincang-bincang kita terbatas waktunya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus stop di sini. Dan dengan pengharapan, saya kira Bu Desi bersedia lagi menginvestasikan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol lagi, Bu, ya, di kesempatan yang lain. yes, Tapi untuk menutup pasti yang Pak kesempatan ya. kali ini, silakan Bu Desi, mungkin ada closing statement dari Bu Desi. Closing statement saya yang pertama untuk para mama, para bunda, para ibu, ya Anda berharga. Kadang-kadang kita suka lupa keberhargaan kita karena kita begitu larut untuk memperhatikan keluarga, memperhatikan anak-anak. Tapi kita wanita ini yang berharga, para mama, pengasuh kehidupan, ya jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu dengan apa kata Tuhan yang sudah membuat engkau sekuat itu, seindah itu, sepengasih itu. Ya, beban apapun yang kau alami pasti ada jalan keluar. Kemudian untuk para suami, saya dorong untuk lebih empati, untuk lebih mengasihi gitu ya. Jadi jangan hanya dengan kata-kata atau bahkan dengan hal yang menurut Anda sudah sayang sama istri Anda dan anak-anak, tapi kalau tidak diekspresikan, kadang-kadang itu nggak nyampe gitu ya, istri atau anak-anak Anda nggak tahu, khususnya dengan istri. Ketika Anda menikah dengan istri Anda, seolah-olah sekarang setelah misalnya punya anak 3 gitu, kok kayaknya istri saya jadi orang yang berbeda. Itu karena memang beban yang harus dijalani ketika dia baru menikah dengan Anda, itu berbeda banget dengan beban yang dia harus Yes. jalani ketika saat ini sudah mengasuh ketiga anak Anda atau 2 anak Anda gitu kan, dengan segala keruwetan di rumah tangga yang mungkin Anda hanya sedikit mencicipi ketika di hari Minggu atau ketika di hari-hari Anda bersedia menggantikan tugas istri Anda. Tapi kalau istri Anda kan terus-menerus harus menjalani itu, gitu ya. Jadi bukannya dia berubah, dia orang yang sama, tapi kondisi yang mengharuskan dia berubah dan beradaptasi. Tapi dia tetap wanita yang sama yang mengasihi Anda dan yang Anda pilih, Anda kasihi untuk menjadi pasangan Anda. Tetap rawat kasih sayang di antara Anda dan semoga keluarga Anda semua yang mendengarkan acara dari Family First Indonesia ini semua semakin indah, semakin harmonis dan semakin kokoh. Demikian para sahabat keluarga dan Pak Amin. Him, saya kembalikan ke Pak Himawan. Wow, 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 wow. Buat istri, ya, Anda tuh berharga di mata Tuhan. Apapun ya kata Yes. orang, Anda nggak dituntut jadi sempurna. Karena toh suami maupun anak-anak tidak tidak selalu mengharapkan Anda jadi susah, selalu tampil sempurna gitu ya. Tapi yakinlah bahwa di dalam ketidaksempurnaan Anda, dalam kerapuhan Anda tetap harus bisa mempunyai sikap hati yang selalu mengucap syukur, menikmati keadaan yang ada. Lalu kemudian suami-suami, hai suami-suami, ya, termasuk yang lagi ngomong ini juga saya sambil mengingatkan diri saya sendiri gitu ya. Jangan cuma merasa sukses sudah menikahin gadis yang dicintai ya, tapi juga jangan lupa Ya, dirawat gitu ya. Jangan lupa betul. diperhatikan dan jangan pernah merasa bahwa oh saya udah kasih kartu kredit, saya udah kasih duit, saya udah kasih budget kok untuk dia senang-senang. Itu udah cukup, tapi tetap ya bagaimanapun juga seorang istri yang adalah manusia biasa juga pasti bisa rapuh, bisa lelah. Disitulah perlu bahu Anda yang kekar itu ya untuk Anda sediakan tuh supaya si istri bisa bersandar di samping Anda, untuk Anda bisa peluk istri Anda bisa kasih kekuatan di situ. Kalaupun misalnya untuk Anda-Anda yang ibu tunggal, tadi Bu Desi sudah mengatakan bahwa bagaimanapun juga ya atur waktunya, punya prioritas,
Dan jangan lupa, di atas segala-galanya ada Tuhan yang Yes, tidak amin. hanya memberi kita instruksi, tapi juga siap mendampingi kita, menolong kita, menganugerahkan kekuatan dan hikmatnya bagi kita Amin. semuanya. Wow, Bu Ya. Desi, terima kasih banyak untuk nuggets-nya, untuk daging-dagingnya yang bagus sekali. Saya percaya setiap dari sahabat yang mendengarkan pasti akan mendapatkan inspirasi yang baik dan mendapatkan pencerahan yang baik serta mendapatkan satu amunisi ya, satu kekuatan juga untuk menjalani hari-hari ini. Terima kasih Bu Desi dan sahabat keluarga. Sampai ketemu di lain waktu. Pantang terus Instagram Family First Indonesia, Instagram Hati yang Gembira, TikTok Family First Indonesia, dan Facebook Family First Indonesia untuk Anda bisa mendapatkan tips-tips, Anda bisa mendapatkan video-video, pencerahan-pencerahan yang baik pada keluarga. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat menyiapkan bagi Anda yang merayakan, selamat mempersiapkan diri merayakan Natal. Dan buat kita semuanya, selamat menyambut tahun baru 2023 dengan penuh semangat dan sukacita dan pengharapan bahwa tahun depan akan menjadi jauh lebih baik. Sampai ketemu di lain waktu. Amin. Mari, Yes. Terima salam sehat kasih Pak semuanya. Himawan. Terima kasih semua para pendengar.